Ya, puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah juga diberkati Tuhan hari ini. Amin. Yes. Untuk itu mari kita siapkan hati. Kita mau datang dalam hadiratnya yang kudus. Kita mau menyembah Dia. Sebab Roh Allah hidup di dalam kita. Penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sebab kami datang menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Bapak Ibu jemaat GBI Tuhan sama-sama kita katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapi. Amin. Ku siap terima kuasa-Mu. Bukan
bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layakkan kami masuk dalam hadirat. Kami bersyukur semuanya itu. Kami bersyukur kami masih ada datang menyembah-Mu. Kami bersyukur senantiasa buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Sebab Kau yang layak terima keagungan Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Haleluya. We worship you. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur bagimu. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Kau yang layak disembah. Terima kasih. Sebab Kau yang layak disembah. Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Mari kita angkat tangan pada Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Sebab nama-Mu besar. Nama-Mu besar, termulia. Layak dipuji. Bapak Ibu jemaat Dewa Yesus Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Kita datang menyembah. Haleluya. Raja, sebab nama-Mu besar Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Sebab nama-Mu besar, termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita Hosana. Hosana. Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana. Hosana bagi-Mu. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Nama-Mu besar, terus. Sebab nama-Mu besar. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi hari Tuhan. Sekarang akan kami puji Tuhan. Biarlah
kami lebih semangat lagi dalam puji Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bisa lihat samping kiri, samping kanan, katakan kau orang luar biasa hari ini. Amin. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita semua. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita katakan kecaplah dan lihatlah, yes, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sama-sama kita katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, mari semua, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kasih-Mu tak berkesudahan, tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat lagi, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Pada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat pagi, rahmat-Mu baru setiap pagi.
selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sebab kami datang bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, Sekali lagi. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Penuhi setiap kami Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus,
Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas pujian kami, ya Roh Kudus. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu lewat nyanyian-nyanyian kami. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memuliakan Engkau dengan duduk tenang dan mendengarkan, serta mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang duduk yang mendengarkan firman ini, sehingga tidak ada satu yang dilewatkan hari ini. Tapi di hari Pentakosta ini, setiap kami boleh mengalami lawatan Roh Kudus, lawatan kuasa Allah. Dan Tuhan, biarlah Tuhan itu menjadi pengalaman kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sambut firman Tuhan hari ini dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Setiap saudara yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih tim profetik. Haleluya. Hari ini kita seluruh umat Kristen di berbagai belahan dunia, dan khususnya di Indonesia, bahkan lebih khusus kita yang ada di Maluku Utara, di Tobelo, merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya paling tidak sudah hampir kurang lebih 2000 tahun orang Kristen memperingati hari ketuangan Roh Kudus, hari Pentakosta, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, yang jadi pertanyaan, apakah pengalaman dengan Roh Kudus itu betul-betul menjadi bahagian kita sekalian, ataukah hanya sekedar menjadi sejarah, menjadi tradisi kita merayakannya, dan sekedar menjadi sebuah pengetahuan. Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman berkenaan dengan Roh Kudus, tapi saya percaya sudah sekian banyak kali, sekian banyak bagian atau sekian banyak khotbah tentang Roh Kudus, barangkali yang Bapak Ibu saudara-saudara sudah pernah dengar. Namun hari ini saya berdoa dan saya berharap apa yang bisa saya sampaikan yang atas kehendak Tuhan, saya yakin ini tidak akan menjadi sesuatu yang biasa atau yang mungkin saudara-saudara tanpa arti. Tapi saya yakin saudara-saudara hari ini ada sesuatu yang baru, dan saya percaya akan ada sesuatu yang berbeda yang saudara akan dengar hari ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita langsung membuka Alkitab kita, dan pagi hari ini saya ajak kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14, kita baca ayat yang ke-16 dan ayat 17 saja. 2 ayat paling tidak yang akan kita renungkan hari ini. Oke, kalau sudah temukan, mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Saya baca dari tempat ini, saudara-saudara bisa baca dari rumah masing-masing. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut, ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu akan mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, cerita ini berlangsung sebelum Yesus mati, bahkan sebelum Yesus naik ke surga, dan sebelum Roh Kudus dicurahkan. Tapi paling tidak saudara-saudara, saya mau katakan bahwa apa yang telah Yesus katakan kepada murid-muridnya, yang Yesus janjikan bagi mereka, itu benar-benar terjadi. Itu benar-benar dipenuhi saudara-saudara. Nah, tetapi pada hari ini saya ingin kita merenungkan paling tidak ada 3 hal penting yang saudara dan saya harus dapatkan hari ini. Dan saya berdoa, saya katakan Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan inginkan jemaat-Mu dengar dan jemaat-Mu tangkap di hari Pentakosta ini. Nah saudara-saudara, lalu saudara-saudara, saya mendapatkan paling tidak ada 3 hal yang hari ini saya akan bagikan, yang hari ini saudara dengar dan tangkap sebagai kehendak Tuhan. Kita tidak hanya sekedar merayakan Pentakosta atau hari ketuangan Roh Kudus, tapi harus ada sesuatu yang kita dapatkan
Itulah yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Dan apa yang Tuhan inginkan dari setiap kita di hari Pentakosta ini. Nah, kita lihat ayat yang ke-16. Pertama, saudara-saudara, saya baca ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang pertama, saudara-saudara, yang saudara harus tangkap hari ini adalah Tuhan Yesus ingin supaya setiap kita menerima Roh Kudus. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Yesus lewat ayat ini, Dia ingin setiap kita, baik murid-muridnya, kita semua yang ada di tempat ini, di rumah saudara masing-masing, sebagai orang yang percaya, pengikut-pengikut Yesus, harus menerima Roh Kudus. Sama saudara-saudara, belum tentu saudara-saudara kita menjadi orang Kristen. Jemaat di Efesus kalau kita baca di dalam pasal 19, saudara-saudara, mereka sudah percaya tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Bahkan mereka berkata, bahkan kami belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Itu sebabnya saudara-saudara, saya percaya menerima Roh Kudus merupakan kehendak Yesus sebelum Dia meninggalkan murid-muridnya. Bahkan kalau kita maju ke depan, di dalam pasal yang ke-16, Dia katakan di ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, adalah lebih berguna bagi murid-murid, berguna bagi setiap pengikut Yesus, setiap orang percaya, ya, jika Dia pergi. Sebab apa? Jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara-saudara, di sini Yesus ulang menegaskan bahwa ini untuk kepentingan kamu. Aku pergi bukan sekadar kepentinganku, bukan kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan kamu. Adalah lebih berguna bagi kamu, bagi murid-murid, bagi orang percaya, bagi saudara dan saya. Yesus pergi supaya apa? Dia mengutus Roh Kudus kepada setiap kita. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus diberikan bukan sekedar sebuah pemberian yang saudara-saudara suka terima atau tidak. Tapi saudara-saudara, saya percaya ini sesuatu yang penting. Ini sesuatu yang sangat ya kita butuhkan. Itu sebabnya Yesus minta kepada Bapa dan Dia percaya kalau Dia minta, Bapa pasti berikan. Sehingga Dia bilang, kalau saya pergi, saya akan utus itu kepadamu. Dan saudara-saudara, kalau kita baca dalam Kisah Rasul, pasal 1 ayat 4, di sana Yesus sebelum naik ke surga, Dia juga mengatakan kepada para muridnya, kamu jangan tinggalkan Bethlehem. Kamu tenang di sana, menanti janji Bapa, sebab kamu telah mendengar bahwa kamu dibaptis dengan baptisan ya, air, tetapi sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat Yesus ulang-ulang bicara tentang Roh Kudus bagi murid-muridnya. Yesus ulang-ulang seolah-olah mau supaya mereka perhatikan dan mereka inginkan, mereka mengalami atau memiliki Roh Kudus. Berarti saudara-saudara, ini hal yang penting. Mari saudara-saudara, kita mau menganggap penting apa yang Yesus anggap penting. Kita mau saudara-saudara menghargai apa yang Yesus hargai. Dan saudara-saudara, Roh Kudus adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang berharga bagi kita. Itu sebabnya saudara, Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa. Saya percaya saudara-saudara, sebelum Yesus katakan ini, Dia sudah melihat. Dia sudah pelajari keadaan murid-muridnya. Dia tahu kelebihan-kelebihan mereka. Tapi juga Dia tahu banyak kekurangan-kekurangan mereka. Banyak kelemahan-kelemahan mereka. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, di pasal sebelumnya, ya, di dalam pasal yang ke-13, saudara-saudara, di sana Yesus pernah memperingatkan Yudas tentang rencana pengkhianatannya. Saudara, Yudas seorang murid Yesus, bahkan seorang murid kepercayaan karena dia menjadi bendahara di dalam kelompok Yesus. Tetapi saudara, Yesus tahu
dia mudah tergoda dengan uang. Bahkan karena tergoda dengan uang, dia berani-beraninya, teganya untuk mengkhianati gurunya atau Tuhannya. Yesus tahu. Lalu saudara, kalau kita baca dalam pasal 13 selanjutnya, Yesus pernah memperingatkan Petrus. Petrus adalah seorang murid tertua. Dia pernah membuat pernyataan yang luar biasa. Sekalipun yang lain akan meninggalkan engkau, aku tidak. Tapi Yesus tahu. Makanya saudara-saudara, di sini waktu dia katakan, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan lain-lain. Pasal 14, Thomas. Seorang yang tidak mudah percaya, mau bukti, saudara-saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, dari beberapa pengalaman Yesus bersama dengan murid, Yesus tahu ya saudara-saudara, ya kelemahan-kelemahan mereka. Yudas mudah tergoda dengan uang. Petrus mudah ya untuk mengingkari janji, bahkan dia menyangkali Tuhan bahwa dia tidak kenal. Sebelum ayam berkokok 3 kali sudah dia sudah 1 kali dia sudah menyangkal Tuhannya 3 kali sudah. Bahkan seorang Thomas yang sudah jalan sama-sama dengan Yesus sekian lama, tapi saudara-saudara masih belum percaya apa yang Yesus katakan, masih minta bukti saudara-saudara. Dan lain-lain saudara-saudara. Dan itu kelihatan ketika Yesus mati. Oh, banyak yang meninggalkan Yesus, lari cari aman saudara-saudara. Mereka tidak setia, mereka tidak konsisten. Mereka tidak berani menderita bersama-sama dengan Yesus. Mereka tidak punya kekuatan bertahan dalam imannya kepada Yesus. Itu sebabnya saudara, sebelum Yesus naik meninggalkan murid-muridnya, Yesus tahu yang mereka butuhkan adalah Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, sehebat apapun murid-muridnya, mereka bisa lemah, mereka bisa tergoda, mereka bisa berkhianat. Bahkan saudara-saudara, sehebat apapun seperti Petrus yang berani menyerahkan diri, bisa menyangkal, bahkan 3 kali menyangkal Yesus. Sehebat apapun mereka, tapi ketika mereka ya seperti Thomas perlu bukti baru percaya. Ini hal yang menyedihkan Tuhan, kan Tuhan katakan lebih berbahagia mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Itu sebabnya saudara-saudara, saya terlalu yakin ketika Yesus berpikir apa yang terpenting, apa yang harus kuberikan bagi murid-muridnya, apa yang harus mereka miliki dalam hidup mereka. Jawabannya adalah Roh Kudus. Dan saudara, kita sama-sama tahu saudara-saudara, di dalam Kisah pasal 2, betul-betul Roh Kudus diberikan oleh Allah. Ketika mereka sedang kumpul di satu tempat pada hari Pentakosta, tiba-tiba tiupan angin kencang, lalu ada lidah-lidah api yang menyala saudara. Dan setiap orang yang berkumpul di situ dipenuhi, diberikan Roh Kudus bagi mereka saudara-saudara. Dan jadilah hal-hal yang luar biasa. Mereka orang-orang biasa melakukan perkara-perkara luar biasa saudara. Mereka bisa berbahasa, bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa yang belum pernah mereka pelajari saudara-saudara. Bahkan Petrus yang tadinya penakut, bahkan sampai menyangkal, dia diberi keberanian, bahkan diberi kemampuan untuk berkhotbah dengan lantang. Dan saudara-saudara, sebagai seorang nelayan biasa, seorang yang tidak terpelajar, yang pernah gagal saudara-saudara, dia berkhotbah dalam urapan Roh Kudus. Sejarah membuktikan 3.000 orang bertobat dan memberi diri untuk percaya Yesus. Saudara-saudara, inilah bukti bahwa Roh Kudus itu penting. Sehingga Yesus ingin setiap muridnya, setiap pengikutnya, mengikut dia, jangan tanpa memiliki Roh Kudus. Itu sebabnya dia minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dia katakan, aku akan mengutus Roh Kudus untuk menolong kamu. Dan saudara-saudara, ketika mereka memiliki Roh Kudus, mereka maju, mereka kuat, mereka berani, dan mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Sehingga Yerusalem gempar, bahkan dunia gempar. Saudara-saudara, karena apa? Bukan karena murid-murid, bukan karena kekuatan manusiawi mereka, tapi karena mereka memiliki Roh Kudus dalam hidup mereka. Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kemampuan, memberikan mereka keberanian. Roh Kudus yang membuat mereka yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Membuat mereka yang tidak berdaya menjadi begitu berdaya dan kuat. Karena apa? Karena ada kekuatan yang Allah berikan lewat Roh Kudus yang ada
dalam diri setiap orang percaya. Itu sebabnya hari-hari ini saudara-saudara, mungkin kita diperhadapkan dengan masalah yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda, saudara-saudara. Tapi satu yang tidak berbeda, satu hal yang sama dengan yang dimiliki dan dibutuhkan oleh setiap orang percaya, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, hari-hari ini saya berdoa dan saya menganjurkan setiap jemaat, setiap saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini, saudara-saudara yang saudara inginkan, dengar, yang saudara butuhkan, ya saudara-saudara, bukan sekedar uang, bukan sekedar harta, bukan sekedar jabatan, bukan sekedar kesembuhan, bahkan bukan sekedar mujizat saudara-saudara. Tapi hari-hari ini saya mau seirama dengan firman Tuhan. Saya mau seirama dengan murid-murid Yesus pada waktu itu. Yang kita butuhkan hari-hari ini adalah Roh Kudus. Sekali lagi, yang Yesus ingin dimiliki oleh setiap murid adalah Roh Kudus. Itu sebabnya saya mau katakan, yang saudara dan saya butuhkan hari-hari ini, yang penting, yang berharga, yang lebih utama dari apapun, itulah Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Coba bilang samping kiri, samping kanan, yang engkau butuhkan hari-hari ini adalah Roh Kudus. Katakan, supaya kita tahu. Karena kalau saya tidak beritahu, saudara tidak beritahu, saya khawatir kita bisa menyimpang dari yang Tuhan kehendaki. Kita bisa menginginkan sesuatu yang tidak terlalu penting. Tapi hari ini saya percaya Tuhan mengasihi setiap kita. Itu sebabnya Dia ingatkan, Dia sampaikan isi hatinya. Supaya kita sadar, kita tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Saudara-saudara, jawabannya adalah Roh Kudus. Puji Tuhan, itu yang pertama. Saudara harus mulai berpikir. Saudara harus mulai inginkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Nah, saudara-saudara, yang kedua, setelah saya katakan kita harus memiliki Roh Kudus, mungkin saudara-saudara ada yang baru pertama kali mendengarkannya. Atau ada yang mungkin bertanya, ya, apakah atau bagaimana caranya kami memiliki Roh Kudus? Atau mungkin ada yang bertanya, apa itu atau siapa itu Roh Kudus? Nah, yang kedua saudara, di hari Pentakosta ini saya ingin menjelaskan Roh Kudus di dalam pasal 14 ayat yang ke-16 bagian B. Yesus katakan, seorang penolong yang lain. Seorang, ya, penolong yang lain. Dari kata seorang, ini menunjukkan Roh Kudus bukan sekedar ruah atau pneuma dalam bahasa Yunani, atau sekedar angin atau lidah-lidah api dalam Kisah Rasul pasal 2, atau kuasa saudara-saudara, atau sesuatu yang ya supranatural, tetapi saudara ini menunjukkan bahwa dia adalah satu pribadi. Seorang penolong. Pribadi yang diutus, yang diberikan oleh Allah, yang diutus oleh Yesus, saudara-saudara, untuk menolong. Kenapa? Karena saudara, Yesus tahu ketika dia berpisah dari murid-muridnya, mereka akan gelisah. Mereka akan hidup dalam kecemasan, ketakutan. Mereka akan tidak punya pengharapan. Makanya dalam pasal 14 ayat 1, Yesus ingatkan mereka, ya. Dia berkata begini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau kita baca ayat itu, dia katakan, aku pergi, tapi aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Aku tahu kamu akan merasa kehilangan. Kamu akan kehilangan pegangan. Kamu tidak punya andalan lagi. Kamu tidak punya sahabat. Tapi aku tahu, kalau aku pergi, aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Artinya begini saudara-saudara, Roh Kudus itu satu pribadi, ya, di antara tiga pribadi Tritunggal. Allah Bapa, kalau kita katakan dia pribadi, mungkin gampang kita menerimanya. Yesus Kristus kita katakan dia satu pribadi, kita juga gampang memahaminya. Tapi ketika katakan roh saudara-saudara, kita akan sulit untuk mengerti,
untuk menerima dia sebagai satu pribadi. Tapi dalam Alkitab ada begitu banyak bukti, fakta bahwa dia bukan sekedar ruah atau pneuma, tapi dia ada satu pribadi, saudara-saudara. Dan sesuatu disebut satu pribadi kalau memiliki tiga unsur dalam kepribadiannya. Yang pertama kalau dia punya pikiran. Dan Roh Kudus punya pikiran, saudara-saudara. Di dalam firman Tuhan dikatakan dia bisa mengajar. Dia bisa menuntun orang dalam kebenaran. Dia memberi hikmat untuk melakukan hal yang luar biasa. Dia punya pikiran. Ya. Yang kedua, dia punya emosi, perasaan. Ya, satu pribadi sebut punya pribadi kalau punya perasaan. Roh Kudus juga punya perasaan. Firman Tuhan katakan, jangan engkau mendukakan Roh Kudus atau Roh Allah yang ada padamu. Dia bisa didukakan. Dia bisa bersedih ketika melihat orang percaya melanggar firman, tidak mentaati apa yang Tuhan inginkan, melakukan hal-hal yang najis dan dosa. Roh Kudus akan berduka, akan bersedih. Karena dia satu pribadi. Dan yang ketiga, satu pribadi kalau dia memiliki kemauan. Roh Kudus banyak di sini ya, dalam Alkitab dikatakan dia melarang rasul-rasul ya Paulus dan Silas, Barnabas dan Silas kalau tidak salah waktu itu mau beritakan Injil ke Asia. Dia menghalangi mereka. Dia melarang mereka. Ya. Roh Kudus saudara-saudara ya punya keinginan yang kemauan yang bertentangan dengan daging saudara-saudara. Jadi saudara-saudara ini bukti-bukti bahwa dia satu pribadi. Dengan kata lain saudara-saudara, Yesus pergi sebagai pribadi meninggalkan murid-muridnya. Tapi dia mengutus seorang pribadi lain ganti dia saudara-saudara. Kenapa? Karena dia sekarang ada di surga. Dia pergi dalam pasal 14 dengan tugas baru yaitu menyediakan tempat bagi setiap orang percaya, bagi setiap murid-muridnya. Lalu yang datang ke dunia, yang ganti tugas Yesus mendampingi murid-muridnya adalah Roh Kudus. Belakangan ini ada seorang hamba Tuhan dari GBI. Ya, saya dengar dia juga baru bergabung, ya, tapi dia mengajarkan sesuatu yang berbeda, saudara-saudara. Dia katakan bahwa Roh Kudus itu adalah Immanuelnya Yesus. Jadi itu Yesus yang menjelma jadi Roh Kudus, saudara-saudara. Sehingga dia menolak, ya, apa yang disebut Tritunggal, saudara. Ya, tapi saya dengar, ya, mereka katakan hamba Tuhan ini harus dipanggil dan dibuat pembinaan lagi, karena dia punya pengajaran yang dianggap sesat. Roh Kudus lain, Yesus lain, saudara-saudara. Mereka memang Allah, tapi pribadi yang berbeda. Itu sebabnya Yesus pergi ke surga, dia utus Roh Kudus sebagai pribadi yang lain untuk datang ganti tugasnya menyertai murid-muridnya. Seperti Yesus menghibur murid-muridnya, Roh Kudus disebut roh penghibur, dia menghiburkan mereka. Seperti Yesus menasihati murid-muridnya, Roh Kudus penasehat, dia menasihati mereka. Seperti Yesus menguatkan murid-muridnya ketika mereka menghadapi masalah, Roh Kudus, roh yang memberi kekuatan bagi murid-muridnya. Seperti Yesus membawa murid-murid di jalan-jalan kebenaran, ya, menyampaikan hal-hal yang benar, saudara-saudara. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun orang percaya, murid-murid dalam segala kebenaran. Saudara-saudara. Bahkan sebagai penolong, ada satu istilah Yunani yang disebut parakletos. Parakletos artinya seseorang yang dipanggil untuk mendampingi dan menolong. Jadi saudara, dia seseorang, dia satu pribadi yang memang dipanggil untuk menolong. Bahkan dalam pengertian yang lebih luas, dia menolong, menasihati. Dia menolong, menguatkan. Dia menolong, membela. Membela pun saudara-saudara dalam pengertian, dia sebagai advokat. Seperti seorang pengacara yang membela kita di dalam sebuah kasus, sebuah masalah. Dia membela. Dia menghibur. Bahkan saudara-saudara dikatakan dia menjadi sahabat yang tidak pernah meninggalkan, yang dapat dijadikan teman curhat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus adalah penolong yang benar-benar ya kita butuhkan dalam hidup ini. Itu sebabnya tadi di awal saya katakan sebelum Roh Kudus memenuhi murid-muridnya, mereka lemah, mereka penakut, mereka pengecut, mereka tidak berani. Bahkan menyangkal Yesus. Tapi ketika Roh Kudus datang,
ketika mereka menerima penolong yang lain itu, mereka memiliki penolong yang Yesus berikan itu, saudara, mereka diberi kekuatan. Mereka diberi keberanian, diurapi, berani memberitakan Injil, tidak takut dianiaya, tidak takut menderita. Saudara-saudara, kenapa? Ada penolong yang memberi kekuatan. Ada penolong yang memberi penghiburan. Ada penolong yang memberi keberanian. Itu sebabnya saudara-saudara, mari saudara, kalau mungkin selama ini saudara belum pernah atau saudara belum familiar dengan yang nama Roh Kudus ini, mari mulai bergaul dengan Roh Kudus. Mulai berusaha untuk lebih mengenal Dia, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan katakan begini, ya, dia mau ketawa atau sedih, dia katakan begini, tidak banyak keluarga Kristen yang mengajarkan sejak dini bagi anak-anaknya tentang Roh Kudus. Biasanya nanti sudah orang mulai dewasa, mulai tahu Tuhan, baru saudara-saudara belajar tentang Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, dia bilang, ironisnya kebanyakan orang mengajarkan anak dari kecil tentang roh jahat, tentang roh setan, iblis. Sehingga saudara-saudara, anak-anak kita bertumbuh lebih banyak, ya, bertumbuh dan mengenal yang namanya roh jahat, setan, iblis. Dia lebih percaya adanya setan, dia lebih takut adanya iblis. Ya, buktinya saudara-saudara, dia bilang begini, kadang-kadang kalau anak-anak tidak dengar-dengaran kepada orang tua kasih takut. Ada setan, baru anaknya takut. Ada kuntilanak, baru anaknya percaya dan masuk ke dalam rumah. Tapi kalau beritahu ada Roh Kudus, mereka bingung, apa itu Roh Kudus? Nah, itu sebabnya saudara-saudara, saya mau katakan hal ini perlu direnungkan kembali dan menjadi evaluasi kita, saudara-saudara. Jangan sampai Roh Kudus kalah populer ketimbang roh jahat. Roh Tuhan, Roh Yesus kalah familiar ketimbang roh iblis, saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara, sayangnya ada begitu banyak orang Kristen bahkan lebih percaya roh setan, roh iblis daripada Roh Kudus. Kalau dia jalan di tempat yang gelap, ketika bulu romanya berdiri, dia percaya ada setan di situ. Lalu dia takut. Ketika di tempat-tempat yang sepi dia takut, jangan ke sana karena nanti ada setan di sana. Tapi kadang-kadang sebagai orang Kristen kita kurang percaya ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Ada Roh Kudus ketika kita, ya, berjalan, dia menyertai kita. Kita kurang percaya. Nah, hari ini mari saudara-saudara, saya ingin kita evaluasi, ya, saudara-saudara, diri kita. Jangan sampai tadi saya katakan, kita lebih percaya, kita lebih takut kepada roh setan, roh jahat, saudara, daripada percaya adanya Roh Kudus dan, ya, mentaati Roh Kudus, saudara-saudara. Padahal saudara-saudara, dia bukan sekedar roh, tapi dia satu pribadi, saudara. Yang punya pikiran, dia tahu, saudara-saudara, kita punya pikiran juga. Punya perasaan, dia tahu, saudara-saudara, kita punya sikap. Dia punya kemauan, saudara. Dia tahu, saudara, kita punya kemauan juga. Namun, saudara, jadi masalah bagaimana? Apakah kita mau selaraskan pikiran kita dengan pikiran Roh Kudus atau tidak? Kita mau selaraskan perasaan kita dengan perasaan Roh Kudus atau tidak? Kita mau melakukan kehendak Roh Kudus ataukah kehendak kita, saudara? Itu sebenarnya di hari pencurahan Roh Kudus ini. Jangan sampai kita salah memahami tentang Roh Kudus. Kita perlu sadar bahwa dia adalah satu pribadi yang punya pikiran, yang punya perasaan, yang punya kemauan. Mari saudara, ketika saudara mau menerima dia dalam hidupmu, engkau tahu ketika engkau menerima dia, ada hal luar biasa yang akan terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya mari sambil engkau menerima, engkau menyelaraskan, menyesuaikan hidupmu dengan kehendak Roh Kudus. Dalam surat Roma dikatakan, ya, baiklah kita, ya, dipimpin oleh Roh. Kita tidak mengikuti keinginan daging kita, tapi kita mau mengikuti keinginan Roh Kudus. Sebagai anak-anak Allah, mari saudara-saudara mulai taklukkan keinginan daging kita, keinginan manusiawi kita. Kita mulai belajar menghargai Roh Kudus. Kita mulai belajar bergaul dengan dia. Kita mulai cari tahu apa keinginannya. Dan kita minta supaya kita diberi kekuatan untuk bisa
hidup sesuai dengan pikiran Roh Kudus. Untuk bisa hidup sesuai dengan perasaan Roh Kudus, kita bisa hidup sesuai dengan kemauan Roh Kudus. So, saya percaya saudara-saudara, apa yang Roh Kudus tuntun, baik lewat pikiran kita, lewat perasaan kita, lewat kemauan kita, Dia pasti tuntun kita dalam kehendak Tuhan. Di jalan-jalan yang benar, dalam hal-hal yang sesuai dengan rencana Tuhan. Makanya mari saudara-saudara, seperti engkau kenal roh setan, roh iblis, dan engkau percaya itu ada. Engkau takut untuk kehadirannya. Mari hari ini, Roh Kudus ada. Bahkan firman Tuhan katakan, Roh Kudus itu lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Makanya dia lebih ada. Dia lebih dapat dipercaya kehadirannya. Mari saudara-saudara, mulai saudara menghargai kehadirannya. Mulai menghormati kehadirannya. Mentaati pimpinannya saudara-saudara. Dan saudara-saudara, saya percaya ketika kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman seperti yang dialami murid-murid. Roh Kudus akan menolong kita. Kisah pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan pasal 2, murid-murid mengalami kegenapan janjinya. Mereka diberi kuasa oleh Roh Kudus, sehingga mereka punya keberanian menghadapi tantangan. Saudara, tantangan ke depan akan lebih berat, akan lebih sulit ketimbang yang sudah kita lewati. Nah, dengan kekuatan kita sebagai manusia, saya mau katakan kita tidak bisa bertahan. Kita tidak akan mampu mengatasinya. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita, memberi kekuatan. Ada banyak kedukaan, ada banyak hal-hal yang menyusahkan di depan kita lebih dari yang sudah kita lewati. Dengan kekuatan kita, kita tidak akan bisa bertahan. Roh Kudus akan menolong kita, memberi penghiburan dikala kita butuh penghiburan. Ada banyak hal yang menakutkan di depan kita, saudara-saudara. Alkitab mengatakan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Banyak hal yang akan menakutkan kita. Tapi Roh Kudus akan menuntun kita, memberikan kita keberanian. Ada banyak pilihan yang akan diperhadapkan kepada kita, saudara-saudara. Kita akan susah membedakannya dengan akal kita sendiri, saudara-saudara. Tapi Roh Kudus akan memberikan kita hikmat untuk kita bisa memilah mana yang sesuai kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Mana yang harus kita lakukan dan mana harus kita tidak lakukan, saudara. Itu Roh Kudus akan menyatakannya bagi kita. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang akan muncul sehingga saudara-saudara kita bisa tersesat. Tapi Roh Kudus akan mengajar kita tentang kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Itu sebabnya yang kedua ini, kita perlu bergaul dengan Roh Kudus. Kita perlu sadari bahwa dia adalah satu pribadi. Dia sahabat kita yang senantiasa akan ada bersama-sama dengan kita. Dia setia, dialah yang akan menolong kita. Yesus tidak salah mengirim Roh Kudus karena Yesus tahu bagaimana kemampuan Roh Kudus. Yesus punya pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Itu sebabnya dia tahu ketika dia memberikan Roh Kudus, maka setiap orang yang memiliki Roh Kudus, yang hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus, dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus, mereka juga akan punya kemampuan seperti yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Dan yang ketiga saja saudara-saudara, dalam pasal 14 ayat yang ke-16 bagian C dan 17 bagian C dikatakan begini. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 bagian C katakan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus, saudara-saudara, diberikan kepada setiap orang percaya, bukan sekedar untuk tinggal begitu saja, tapi dia akan sertai dan berdiam untuk selama-lamanya. Dia bukan sekedar saudara jadi sahabat lalu pergi tinggalkan kita. Dia bukan sekedar ketika kita butuh kekuatan, dia kasih kekuatan lalu meninggalkan kita. Dia bukan sekedar penghibur yang ketika kita susah dia hibur lalu meninggalkan kita. Tapi Yesus katakan, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan bukan menyertai saja. Menyertai artinya dia ada di samping kita mungkin. Ya, dia ada di sisi kita mungkin. Tapi dikatakan dia ada di dalam kita. Ini luar biasa, saudara. Roh Kudus adalah pribadi yang menyatu dengan setiap orang yang mau menerima dia. Dia ada di dalam kita dan dia menyertai kita selama-lamanya. Luar biasa.
Kalau dalam perjanjian lama Roh Kudus hanya berada dalam seseorang untuk waktu tertentu, untuk tugas tertentu, tidak permanen. Tapi saudara-saudara, di era kita, ketika Roh Kudus dicurahkan, dia menyertai kita selama-lamanya. Bahkan dia ada dalam kita. Roh Kudus itulah ya yang dapat membuat seseorang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus itulah yang saudara-saudara akan membuat setiap lutut bertelut menyembah Yesus sebagai Tuhan. Seorang yang begitu fanatik dengan agamanya, Saulus, bisa berubah, bisa menyadari diri karena Roh Kudus. Sebab dia datang, dia menginsafkan kita akan dosa. Ketika dia datang, dia akan menginsafkan kita akan kebenaran. Dan ketika dia datang, dia akan menginsafkan kita akan penghukuman. Jadi saudara-saudara, luar biasa kalau Roh Kudus ada menyertai kita. Kalau Roh Kudus tinggal dalam kita. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Saya ingin kita membaca ayat ini. 1 Korintus pasal yang ketiga, ini ayat yang mungkin tidak lazim, tetapi saya ingin membaca supaya saudara mendengar kembali. Dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin, amin. Saudara-saudara, Roh Kudus butuh tempat. Dia mau tinggal, dia mau berdiam, dia mau jadikan seseorang rumahnya, baitnya, saudara-saudara. Itu sebabnya hari ini ketika saudara mendengarkan khotbah bahwa saudara perlu Roh Kudus, dan ketika saudara tahu bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang datang untuk menolong saudara, dan saudara tahu bahwa saudara membutuhkan kehadiran Roh Kudus, saya menantang saudara-saudara, mari jadikan hidup saudara sebagai rumah Roh Kudus, sebagai bait dari Roh Kudus. Sebab dia butuh tempat. Dia tidak akan memaksakan diri untuk masuk di sebuah rumah yang tidak mau menerimanya, yang tidak mau membuka pintu baginya. Seperti dikatakan, tengok aku mengetuk pintu, jika ada orang membuka aku akan masuk. Saya percaya Roh Kudus akan melakukan hal yang sama. Dia akan menyentuh, mengetuk setiap hati kita. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kemauan. Tapi dia tidak akan memaksakan kehendak. Dia butuh kesediaan kita. Dan saudara-saudara, hidup kita adalah rumah Roh Kudus. Tergantung saudara mau mengundang dia masuk, saudara mau mempersilahkan dia berdiam di dalam, dan saudara mau jadikan dia sebagai tuan rumah dalam hidupmu. Kalau saudara mau, hari ini engkau tidak terlambat. Hari ini engkau punya kesempatan yang sama dengan murid-murid. Engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa seperti Roh Kudus telah lakukan bagi murid-murid dalam Kisah Rasul pasal 2. Bagi orang-orang percaya di zaman-zaman ini, engkau akan mengalaminya kalau engkau buka hati. Roh Kudus ada di tempat ini, Roh Kudus ada di rumah saudara masing-masing. Lembutkan hatimu, buka telingamu. Saudara-saudara, rindukan dia hari ini. Dalam Kisah Para Rasul, karena murid-murid menunggu-nunggu, menanti-nantikan dia dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus hadir. Roh Kudus memenuhi setiap murid-muridnya. Dan mereka yang takut, kehilangan ketakutan. Mereka yang susah, dihiburkan. Mereka yang tidak berani, diberi keberanian. Mereka yang tidak fasih, diberi fasih untuk bisa berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka yang tidak tahu khotbah, jadi pintar khotbah dalam urapan, sehingga begitu banyak orang diberkati. Ketika Roh Kudus hadir, engkau akan jadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang berbeda. Engkau akan jadi saksi Tuhan. Engkau akan jadi berkat bagi orang lain. Karena itu tidak salah. Yang Yesus inginkan hari ini adalah engkau menerima Roh Kudus. Karena dia adalah pribadi penolong dan dia mau
tinggal dalam hidupmu. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini mendapat respon yang positif. Membangkitkan kembali gairah kita untuk mengenal Roh Kudus lebih lagi. Dan bergaul dengan dia, serta mengundang dia masuk dalam hidupmu. Saudara-saudara, kita tidak perlu saudara-saudara menjadi ragu. Apakah Roh Kudus mau? Apakah Roh Kudus bersedia? Saya percaya ketika firman ini sampai kepada setiap telinga saudara, masuk dalam setiap hati saudara, akan menimbulkan iman. Dengan imanlah saudara percaya. Jangan dengan penglihatan, jangan dengan perasaan, tapi percayalah firman Tuhan yang saudara dengar, itu adalah kehendak Tuhan bagi saudara. Tidak kebetulan hari ini engkau dengar bagian ini tentang Roh Kudus. Karena Tuhan mau mengaruniakan hal yang penting ini dalam hidup saudara. Seperti telah dikaruniakan bagi murid-muridnya. Mari kita mau mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Bersama dengan Roh Kudus. Seperti yang telah dialami oleh murid-murid di loteng Yerusalem. Oleh orang-orang percaya di belahan dunia yang lain, bahkan di Indonesia ini. Hari ini Roh Kudus ada di tempat saudara. Roh Kudus ada di tempat saya di tempat ini. Dia ada di mana-mana. Roh Kudus ada di depan pintu hati saudara. Buka hati. Beri tempat terbaik bagi dia. Dan katakan, mari Roh Kudus masuk dalam hatiku. Jadilah pemilik hidupku. Berdaulatlah. Tuntunlah hidupku dalam segala kehendak Tuhan. Saya percaya dia ada. Dan dia datang untuk engkau hari ini. Bapa ingin engkau memiliki Roh Kudus. Yesus ingin engkau memiliki Roh Kudus. Roh Kudus juga ingin masuk dalam hidupmu. Saya berdoa, saudara juga kiranya punya keinginan yang kuat untuk memiliki Roh Kudus. Untuk menerima Roh Kudus dalam hidupmu. Untuk jadikan dia penolong dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Dia hadir di tempat di mana engkau ada. Ya Tuhan, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ini saatnya engkau berurusan dengan Roh Kudus. Mari datang ke hadapannya. Berdiri di hadapannya. Dia ada di mana engkau berada. Dan dengan lembut dia mengetuk hatimu.
penting. Ini tidak ada duanya. Ini yang terutama yang engkau inginkan hari-hari ini. Karena Bapa di sorga ingin memberikan Roh Kudus-Nya bagi saudara. Yesus minta dan ingin Roh Kudus menjadi bagianmu. Amin. Bahkan Roh Kudus mau menempati hidupmu. Jangan tolak Dia. Engkau boleh bersalah dengan anak Allah, dengan Yesus. Dosamu bisa diampuni. Tapi kalau engkau tidak mau menerima Roh Kudus, engkau menghujat Dia, dosamu tidak terampuni. Karena tidak ada yang bisa menyadarkan engkau, yang dapat membuat engkau menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, kalau bukan karena Roh Kudus yang menolong engkau. Hari ini sadarilah kelemahanmu, kekurangan-kekurangan. Tanpa Roh Kudus engkau akan tidak bisa buat apa-apa. Tidak ada kekuatan, tidak ada keberanian. Itu sebab engkau perlu Roh Kudus. Dialah penolong yang Tuhan Yesus utus. Tuhan berikan untuk mendampingi setiap saudara. Dan Dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Bahkan Dia ada dalam engkau. Mari buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hatimu. Undang Dia masuk. Tubuhmu adalah rumah. Dia mau berdiam. Dia mau bertahta dalam hidup. Dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi. Buka hatimu. Terima Roh Kudus dalam hidupmu. Terima Dia. Izinkan Dia masuk dalam hidupmu. Biarkan Dia mengubah hidupmu. Biarkan Dia menolong hidupmu. Biarkan Dia menjadikan engkau semakin sesuai dengan Yesus. Terima. Persilakan Dia mulai menata hidupmu, mulai berkarya dalam hidupmu. Engkau perlu Dia. Engkau tidak bisa hidup, tidak bisa berubah tanpa pertolongannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, mari Tuhan masuk, jamah, tinggallah dalam hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya mau ingatkan 1 Korintus 3 ayat 17 katakan, Roh Kudus ada dalam hidupmu dan hidupmu adalah rumahnya. Amin. Sebab itu jangan engkau binasakan rumah Allah. Jangan engkau rusakkan rumah Allah dengan perkara-perkara yang jahat.
yang najis, yang kotor. Jangan engkau kotori tempat kediaman Roh Kudus, supaya jangan dia binasakan engkau. Jaga itu, supaya Roh Kudus betah kerasan dalam hidupmu. Biarkan dia berdaulat penuh memimpin hidupmu. Bagi saudara yang belum menerima Roh Kudus, buka hatimu hari ini. Terimalah dia, sebab tidak ada penolong lain yang sanggup menolong engkau. Hanya Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus, diberikan oleh Bapa untuk menolong, menyertai engkau selama-lamanya. Buka hati untuk dia. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah sampaikan firman-Mu, sudah sampaikan isi hatimu. Biarlah jamah sentuh setiap hati jemaat-Mu, setiap hati pendengar firman ini. Lembutkan hati yang keras, terangi hati yang gelap. Buat mereka sadar dan insaf bahwa mereka butuh Roh Kudus. Tolong mereka untuk bisa membuka pintu hati mereka hari ini, dan mempersilahkan Roh Kudus masuk dan berdiam dalam hidup mereka. Terima kasih, meteraikan firman-Mu ini, sehingga firman ini tidak berlalu dengan percuma. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang diberkati, setiap saudara yang menerima Roh Kudus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, ya, hari-hari ini kita mulai ada titik terang, berita-berita tentang ya keadaan khususnya di Indonesia dan sekitarnya sudah mulai lebih membaik saudara-saudara, dan saya percaya itu hasil doa kita. Itu sebabnya saya tidak henti-hentinya menghimbau, mendorong kita untuk terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, khususnya di era pandemi COVID-19 ini, supaya ya saudara-saudara, masalah ini bisa segera berakhir dan kita bisa bebas. Saudara-saudara, di media sosial sudah dikabarkan bahwa tidak lama lagi ya keadaan kita akan kembali normal, ya, new normal saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, kita tetap akan berhati-hati dan tetap menjaga diri. Kita tetap akan mematuhi protokol pemerintah. Dan kalaupun nanti 1-2 minggu ke depan gedung gereja sudah bisa atau tempat ibadah sudah bisa dibuka, kita akan beribadah sama-sama. Kami akan infokan itu kepada jemaat. Memang dari pihak dari beberapa daerah saya lihat mereka sudah mulai, tapi kita di samping apa dari pemerintah, kita juga akan menunggu ya informasi dari sinode kita, saudara, supaya kita semua GBI sama-sama buka ya tempat ibadah. Ya, jadi saudara-saudara, biarlah ini menjadi berita sukacita. Saya berdoa supaya tetap setiap kita punya kerinduan yang kuat, kembali lagi ke rumah Tuhan, kembali dapat berkumpul saudara seiman, melayani dan bersukacita dalam hadirat Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi doa saudara harus lebih tambah kencang, dan biar hati saudara tetap melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan minggu depan kita akan perjamuan kudus. Nanti kami akan infokan kepada saudara lewat WA, lewat SMS, dan lewat para pemimpin, para pelayan-pelayan Tuhan. Baik saudara, sebelum kita akhiri, kita akan nyanyi satu nyanyian yang girang-girang, lalu kita akan terima berkat Tuhan. Dan kami akan doakan saudara-saudara yang ulang tahun dalam minggu ini. Kita doakan supaya Tuhan juga memberkati saudara. Semua persembahan saudara juga kami akan doakan. Mari satu nyanyian yang girang-girang dulu. Haleluya. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia Ada ilham roh yang heran
Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Sekali lagi saya tetap berharap setiap kita berdoa dan terus merindukan supaya pemulihan terjadi. Ya. Saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Ketuangan Roh Kudus. Selamat memiliki Yesus sebagai penolong dalam hidup saudara, tapi juga selamat memiliki Roh Kudus sebagai penolong yang Yesus berikan untuk menyertai setiap kita. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian dan kita akan akhiri ibadah ini. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, Kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sekali lagi. sebab kasih setiamu Lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Terima kasih untuk pimpinanmu Roh Kudus dalam ibadah hari ini. Terima kasih untuk kehadiran dan lawatanmu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini mendatangkan kemuliaan hanya bagimu dan menjadi berkat bagi setiap mereka yang ikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, sebelum kami pulang, kami mau berdoa secara khusus untuk jemaatmu yang berulang tahun dalam minggu ini. Dengan bertambah usia, Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan berikan mereka kedewasaan secara rohani, hati yang terus mencintai Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa kalau ada yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Sebab kami yakin oleh kuasa bilur Yesus, setiap mereka disembuhkan dan dipulihkan. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari ini kami melihat keadaan bangsa kami, bahkan daerah kami khususnya semakin membaik. Kami percaya terjadilah seperti yang kami lihat dan kami percayai. Indonesia akan mengalami pemulihan kembali. Dan Tuhan, new era akan mulai berlangsung. Itu sebabnya tolong setiap kami untuk tetap Tuhan menanti dengan sabar, untuk tetap hidup sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Dan kami yakin Tuhan, ini semua akan berlalu dan berakhir secara sempurna. Amin. Agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berikan terus kekuatan, hikmat bagi pemimpin negara kami, Pak Presiden dan jajarannya, yang mengambil keputusan, yang menetapkan kebijaksanaan, supaya mereka tetapkan dan putuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Ketua Sinode kami dan jajarannya, supaya apa yang mereka pikirkan dan mereka putuskan sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Di sana kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami berdoa Tuhan Yesus, untuk minggu depan kami akan ibadah disertai perjamuan. Tuhan juga berkati, berikan kerinduan, kesempatan bagi seluruh jemaat, sehingga kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, mengalami persekutuan pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menjaga kota kami Tobelo, Engkau menjaga Maluku Utara, bahkan Indonesia dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Semua kami akan ada dalam keadaan tenang, damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Kami berdoa Tuhan, kalau ada oknum-oknum yang coba-coba menggunakan situasi ini untuk kepentingan mereka, mengacaukan, merusakkan keadaan, kami mohon Tuhan berperkara dengan mereka. Tuhan gagalkan semua. Kami percaya Indonesia ada dalam hati-Mu, Indonesia ada dalam rencana-Mu yang indah Tuhan.
Terima kasih, berkati semua cabang-cabang GBI, khususnya ada di Maluku Utara. Tuhan juga berkati mereka semua. Jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan terus bergumul dengan masalah kehidupan hari-hari, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, sehingga semua Tuhan tidak ada yang berkekurangan, tapi bahkan mereka diberi kelimpahan, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya Engkau sudah siapkan berkat spesial bagi kami hari ini. Di hari pencurahan Roh Kudus, kami yakin bukan hanya Roh Kudus menjadi bagian kami, tapi di dalam Roh Kudus ada berkat-berkat yang Engkau berikan lewat itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir ibadah ini arahkan hatimu kepada Tuhan, tadakan tangan untuk terima berkat Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta kehadiran Roh Kudus dan pimpinannya nyata dalam hidup kita, supaya kita berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam kekuatan dan karya Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu mulai saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Oleh kuasa darah Yesus semua engkau terpelihara, terhindar dari setiap hal yang tidak diinginkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan sumber segala berkat, terimalah dan alami berkat ini dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Shalom dan salam sehati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.